saya bisa membawa berkah bagi semua orang. Usaha saya ini saya bisa bawa manfaat bagi semua orang. Itu aja prestasi yang paling saya ya buat diri saya sendiri bangga, ya itu aja sih. Kalau gelar juara apa segala macam, saya rasa itu bukan segalanya. Hampir semua kontes dari tahun 2000-an sampai sekarang majority Grand Championnya ikan limas. Jadi ya udah bukan sesuatu yang istimewa gitu. Oke nih Bang Lani, ini farm luasnya ada berapa nih? Farm ini sih nggak gitu terlalu gede ya. Kalau yang ini ada sekitar 3.000 meter tuh. 3.000 meter? 3.000 meter. Yang di sini doang? Yang di sini. Yang di kantor, yang pusat ya. Ini 3.000 meter. Total karyawan 50-an? 50 nggak di sini. Kalau di sini ada sekitar 14 orang di sini. 14 orang? 14 orang di sini. Nah yang 35-nya itu di split jadi 3 tempat. Yang di Pandeglang ada 10 hektar, yang di Parung ada 2 hektar, yang di Tulungagung itu ada sekitar, yang di Jawa Timur itu ada sekitar 5 hektaran. Jadi di split orang-orangnya. Ini dengan mesin segini banyak, itu operasional, kalau di listrik aja sih per bulan itu habis berapa? Lumayan lah. Berapaan? Lumayan. Lumayan lah. 2 motor nggak? Atau 1 motor? Lebih 1 motor? Lebih. Almost 1 car. Wah, Almost 1 car. gila. Almost 1 car. Hampir 1 mobil. Dengan operasional segitu, omset di berapaan? 1 tahun ya. Per bulan deh, kita ngomong per bulan. Per bulan sih ya lumayan juga sih. Karena kita ngitunginnya kan operasional segitu per bulan. Karena kan pasti ada karyawan yang harus digaji. Betul. Dengan listrik yang harus dibayar setiap bulannya. Betul. Itu apakah omsetnya itu berimbang nggak? Berimbang sih ya. Masih ada lebih lah. Masih Kalau ada lebih. tadi hampir 1, berarti omset nyampe 4 nggak? 4 kalinya? Ada lah ya. Ada. Nah, yang penting masih ada lebih lah. Bagi saya sendiri usaha ini dan keberhasilan ini bagi saya itu cuma satu. Bukan hanya sekedar kita berapa banyak uang yang bisa kita dapat, tapi berapa besar kita bisa bawa manfaat. Itu sih bagi saya. Jadi ada farm segini saya ya bisa bantu orang juga ya. Menjalankan sebuah usaha yang dibilang high risk. Ya, usaha perikanan itu usaha yang high risk, usaha yang penuh dengan resiko. Total loss, hilang semuanya. Tapi ya kita bisa santai-santai, ya nggak ada beban ya, karena memang kita sudah punya rasa bahwa ini tuh bukan apa-apa. Ini juga saya bisa seperti sekarang ini pun karena ya ini juga titipan. Dan tinggal di mana saya menjalankan amanat titipan itu dengan sebaik-baiknya, ya dengan cara bisa berbagi dengan yang lainnya, membawa berkah buat semua, itu aja. Ini dimulai dari tahun berapa? Kebetulan saya pegang sendiri itu dari tahun 2000-an. Begitu 2000-an. saya lulus SMA, saya pegang dari tahun 2000-an. 2000 pas tahun 2001. Kalau untuk nama Limas? Nama Limas itu pemberian dari orang tua. Sudah ada dari dulu. Dan Bang Dani yang ngembangin lagi? Betul, saya yang ngembangin lagi. Ya dulu ya, kalau dibilang Limas itu seperti ini, dari orang tua seperti ini, enggak sama sekali. Saya bantu orang tua, punya usaha juga sendiri waktu itu, ternak ikan sendiri,
dan saya kanvas ke toko-toko pakai sepeda motor. Nganter ke toko juga. Nganter ke toko-toko. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang itu kenal namanya Dani itu siapa. Kalau toko-toko lama ya, toko-toko yang udah 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mereka kenal Dani itu siapa. Dan basicnya saya ya dari sales kanvas. Hasil karya saya, hasil usaha saya ya saya kanvasin sendiri, terjun ke lapangan sendiri. Dan itu masih belum ada karyawan. Terakhir nganvas itu di tahun berapa tuh? Terakhir saya nganvas ya udah lupa saya ya. Kalau nggak salah itu tahun 2000, masih tahun 2000-an loh, belum lama loh. Itu sekitar tahun 2010, ini tahun 2005. 2000 berapa? 2005. 2007 2007 terakhir nganvas. Yang terakhir nganvas. Itu pas nganvas masih ada pesen nggak ekspor gitu? Dulu kita nggak ekspor. Ekspor mulai di tahun berapa? Ekspor mulai tahun 2009. 2009. 2010. Itu mulai ekspor perdana. Dan itu pun tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan, lebih awal daripada apa yang sudah kita rencanakan. Jadi lebih awal datangnya. Ya itulah makanya yang saya bilang, saya menjalankan suatu usaha ini nggak tanpa ada beban. Saya lebih percaya sama yang kuasa dan segala sesuatunya datang tiba-tiba. Tinggal gimana kita kesiapannya untuk menjalankan ini. Pertama kali ngekspor itu kemana sih? Pertama kali saya ekspor itu ke Jepang. Jepang. Sampai sekarang pun klien kita masih belanja sama kita. Yang pertama itu sampai sekarang masih? Masih, loyal customer. Setiap minggu dikirim. Semua sih saya kirim di sini, aktivitas saya dari Senin sampai Kamis itu pasti selalu ada packaging. Ada packingan. Ada. Dari sekian, dari tahun 2000-an sampai sekarang itu prestasi paling memuaskan itu dicapai apa sih? Prestasi saya yang saya paling puas itu ya terutama saya terhadap tim saya sendiri. Prestasi saya paling puas itu adalah satu, saya bisa membawa berkah bagi semua orang. Usaha saya ini saya bisa bawa manfaat bagi semua orang. Itu aja prestasi yang paling saya ya buat diri saya sendiri bangga, ya itu aja sih. Kalau gelar, juara, apa segala macam, saya rasa itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya. Kita pernah juara kontes internasional, Goldfish Contest internasional 2 tahun berturut-turut di Singapura Aquarama, udah. Juara di Thailand, udah. Juara di lokal di Indonesia ya Grand Champion. Hampir semua kontes dari tahun 2000-an sampai sekarang majority Grand Championnya ikan limas. Jadi ya udah bukan sesuatu yang istimewa gitu. Limas sendiri ini yang dengan ikan sebanyak ini, yang dengan udah segudang prestasi ikannya, itu mulai terjun di dunia kontes Mas Koki itu di tahun berapa? Tahun 2000 berapa tepatnya itu? Kalau nggak salah itu tahun 2001 ya. Itu dulu ada kontes namanya kontes di Mall Puri Indah. Dari zamannya mungkin kalau para pemirsa yang pemain-pemain tua nih ya, para penonton yang pemain-pemain tua pasti ingat namanya kontes di Mall Puri Indah. Waktu itu event organizer-nya itu adalah Pak Ken Chandra dulu. Itu juara Taman Mini, Mall Puri Indah. Juara tapi pada saat itu? Juara berapa tuh? Juara 1. Di kelas? Di kelas rancu. Rancu. Di kelas rancu. Tapi generasi ikannya masih ada nggak sih? Kalau generasi itu berevolusi. Goldfish itu selalu berevolusi dari tahun ke tahun. Dan sekarang sudah jauh lebih baik dibanding dengan goldfish era-era terdahulu. Karena sudah ada namanya, kalau goldfish ini kan sebenarnya ikan crossbreed. Jadi bisa disilang-silang. Ini jadi ibaratnya seperti kita ini loh, Bro.
mencampur satu warna cat, misalkan merah sama hijau, nanti jadinya biru. Kuning dengan hijau jadinya biru, gitu. Putih dengan merah jadinya pink. Jadi udah ada sebenarnya goldfish itu udah ada pakemnya untuk menyilang silangan, itu udah ada rumusnya. Jadi langsung di otak kita udah langsung tahu, oh jenis jenis A dengan jenis B kita silang nanti jenisnya jadinya apa, gitu. Itu udah ada, rumus dasarnya udah ada. Jadi bukannya sesuatu yang monoton dan terus dan akan berevolusi ke depan. Kira-kira fair nggak sih ikan yang warnanya menarik dengan ikan yang warnanya monoton diadu dalam satu kelas? Kira-kira fair nggak? Contoh, warna monoton itu single color, putih atau hitam atau hijau ya. Dengan dua warna, hitam putih, kamu pasti pilih yang mana?